Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Bayangkan sebuah dunia di mana takdir di lautan besar berubah arah hanya karena satu keputusan kecil. Dunia di mana Charlotte Katakuri bukan lagi manusia mochi dengan kekuatan yang lentur, melainkan seekor naga raksasa yang menguasai langit dan menyalakan api biru di atas Whole Cake Island. Dunia di mana sistem Shichibukai tidak pernah ada dan para bajak laut besar seperti Mihawk, Boa Hancock, dan Doflamingo tidak pernah diikat oleh pemerintah dunia. Dunia di mana Port Gas di Ace tidak pernah menelan buah api legendarisnya, melainkan buah lain yang bahkan lebih misterius dan mematikan. Semua itu bukan sekadar mimpi liar, melainkan potongan sejarah alternatif yang hampir terjadi di kisah One Piece. Setiap kisah besar menyimpan jalan yang tak ditempuh, dan dunia One Piece dipenuhi dengan cabang-cabang kemungkinan yang seandainya terjadi akan mengguncang seluruh lautan. Salah satu titik terbesar di mana segalanya bisa berubah adalah God Valley, tempat di mana sejarah dunia baru dibentuk dengan darah, kehormatan, dan pengkhianatan. Di sana, dua tokoh luar biasa hampir saja mendapatkan buah iblis yang kelak menjadi simbol kekuatan mutlak, buah naga biru milik Kaido. Dalam dua versi kilas balik, baik yang melibatkan Kuma maupun yang menyingkap masa lalu Rox de Sebek, tersingkap rahasia bahwa Ivankov dan Kuma hampir merebut buah itu hanya terpaut beberapa detik dari nasib berbeda. Bayangan dunia di mana Ivankov memegang kekuatan naga tampak seperti paradoks yang aneh namun memikat. Sosok flamboyan yang mampu berubah menjadi naga langit akan menciptakan kombinasi kekuatan dan karisma yang luar biasa. Sedangkan Katakuri, dengan ketenangan dan ketajaman penglihatan masa depannya, akan menjadi naga yang menakutkan. Bayangkan, pertempuran di Whole Cake Island berubah drastis. Luffy menghadapi Katakuri bukan dalam duel di cermin, melainkan melawan naga biru dengan Boro Breath yang membelah langit. Tidak ada kemenangan, tidak ada Gear 4. Pulau itu mungkin sudah menjadi makam bagi sang topi jerami. Big Mom pernah berkata dalam salah satu bab, jika Katakuri yang mendapatkan buah naga itu, pasukannya akan menjadi kekuatan tak tertandingi. Ucapan itu bukan hiperbola. Dengan kekuatan naga, pasukan Big Mom akan menjadi kekuatan dewa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan itu, bahkan Kaido sekalipun. Dunia mungkin akan melihat Big Mom sebagai penguasa tunggal laut, sementara nama Roger hanya menjadi cerita lama yang terhapus oleh era baru kekuatan mutlak keluarga Charlotte. Ivankov dengan kekuatan naga juga membuka gambaran alternatif yang mengerikan bagi pemerintah dunia. Pasukan revolusioner yang memiliki naga sejati di barisan depan akan menjadi ancaman eksistensial bagi para naga langit di Marijoa. Bersama Kuma yang memiliki kekuatan Pau-Pau dan semangat Genie yang tak pernah padam, pasukan itu mungkin sudah menggulingkan sistem dunia. Tidak akan ada lagi perbudakan, tidak akan ada lagi Celestial Dragon yang berjalan di atas rakyat. Dunia akan bebas jauh lebih cepat tanpa harus menunggu perang akhir yang kini sedang mendekat. Namun, kenyataan berbeda. Kaido yang mencuri buah itu dari takdir lain membentuk rantai peristiwa yang panjang dan rumit. Padahal, tanpa buah naga itu pun, Kaido sudah menjadi monster.
Sebagai Oni dengan haki penakluk, kekuatannya sudah melampaui logika manusia. Keputusan kecil di God Valley itu menciptakan efek kupu-kupu yang menjalar ke masa depan. King tidak akan pernah dibebaskan dari Punk Hazard jika Kaido tidak dikirim ke sana. Momonosuke tidak akan memakan buah naga buatan, dan Wano mungkin tidak akan jatuh dalam tirani. Oden mungkin masih hidup, dan dunia tidak akan mengenal penderitaan panjang negeri tertutup itu. Keputusan satu makhluk di puncak dunia bisa mengubah nasib ribuan orang di bawahnya. Dan itulah kekuatan terbesar dalam kisah One Piece, efek kecil yang bergema selamanya. Kaido bukan hanya monster, tetapi juga sosok yang memiliki kesetiaan yang aneh kepada krunya di masa lalu. Dalam kilas balik Rocks, terlihat bahwa ia diperlakukan seperti adik kecil oleh para anggota lainnya, termasuk Whitebeard dan Big Mom. Meskipun brutal dan haus pertempuran, ada rasa hormat mendalam dalam dirinya terhadap sesama anggota kru Rocks. Setelah melihat hubungan itu, muncul kemungkinan bahwa ketika perang besar Marineford terjadi, Kaido bukan datang untuk memulai perang, melainkan untuk membantu Whitebeard. Bayangkan jika Shanks tidak berhasil menghentikannya di tengah perjalanan. Saat langit Marineford dipenuhi meriam dan lautan bergetar oleh gura-gura Nomi, tiba-tiba Kaido muncul dari awan bersama King, Queen, dan Jack. Sementara Luffy berlari menuju tiang eksekusi Ace, Kaido menghancurkan markas angkatan laut bersama Whitebeard. Dunia akan menyaksikan kehancuran sejati. Marineford tidak akan menjadi simbol akhir era bajak laut, tetapi awal dari kiamat laut. Dunia pemerintah dunia akan runtuh malam itu juga. Namun Oda, sang dalang, memilih jalan yang lain. Kaido tetap ditahan oleh Shanks dan perang itu berakhir dengan kematian Ace serta Whitebeard. Tapi, dari keputusan itu, lahirlah keseimbangan baru di dunia. Kaido dan Shanks bukan hanya dua kekuatan, melainkan dua ideologi. Yang satu mewakili kekuatan mentah dan kekacauan, yang lain mewakili kehormatan dan kendali. Shanks sendiri menyimpan misteri yang lebih dalam daripada lautan Grand Line. Pria itu pernah tinggal di Mariejoa, tempat para dewa dunia bersemayam. Ada kemungkinan bahwa Shanks adalah bagian dari Ksatria Suci, pasukan elit yang melindungi rahasia pemerintah dunia. Jika hal itu benar, maka seluruh pemahaman tentang Shanks sebagai bajak laut berubah total. Ia bukan sekadar pewaris Roger, tapi juga mantan pelindung sistem yang ingin ia hancurkan. Namun, takdir selalu berputar di jalannya sendiri. Shanks meninggalkan langit suci, menuruni dunia manusia, dan akhirnya bertemu seorang anak kecil di desa terpencil di East Blue. Anak itu, yang kelak menjadi pemilik topi jerami, adalah hasil dari kecelakaan kecil dalam sejarah besar. Karena sejatinya, Shanks tidak membawa buah nikah untuk Luffy, melainkan untuk Ace. Setelah pembubaran kru Roger, kapten besar itu pernah berkata bahwa anaknya akan melanjutkan misinya. Maka Shanks membawa buah legendaris itu ke desa Fuchsia, tempat di mana Ace tumbuh. Namun, nasib berbicara lain. Luffy yang ceroboh memakannya lebih dulu, dan dunia berubah selamanya. Seandainya Ace yang memakan buah itu, kisah One Piece akan berubah menjadi cerita klise tentang anak yang mewarisi tahta ayahnya. Tapi, Luffy bukan keturunan siapapun. Ia hanyalah bocah biasa yang melawan dunia dengan keyakinan murni. Itulah mengapa kisahnya terasa manusiawi dan megah sekaligus. Ace dengan kekuatan Nika mungkin akan menjadi dewa di lautan, Sun God Ace, penguasa api dan tawa. Dunia akan terbakar lebih cepat, dan perang besar melawan Kaido dan Big Mom akan berakhir jauh sebelum waktunya.
Namun, cerita itu terlalu cepat selesai. One Piece membutuhkan Luffy, bukan Ace, untuk mengajarkan arti kebebasan sejati. Dunia alternatif lainnya juga menunggu di balik keputusan-keputusan kecil lainnya. Dalam satu dunia, Luffy hampir memutus tangannya sendiri di Whole Cake Island demi melarikan diri dari Borgol. Jika hal itu benar-benar terjadi, mungkin perjalanannya berakhir di sana. Tidak akan ada Gear 5, tidak akan ada kebangkitan Nika, hanya tubuh tanpa tangan yang tertinggal di kerajaan manisan. Namun, keberanian gila itulah yang menandai kelahiran semangat sejati Dewa Matahari. Gear 5, bentuk kebangkitan yang akhirnya muncul di Wano, juga hampir bangkit lebih cepat. Dalam versi anime, pertarungan di Pulau Manusia Ikan memperlihatkan Luffy hampir mencapai batas hidupnya melawan Hody Jones. Dengan visual dan aura yang mirip bentuk Nika, adegan itu menjadi simbol bahwa potensi kebangkitan sudah ada sejak lama. Tempat itu pun memiliki hubungan erat dengan Joy Boy, dengan Poseidon, dan dengan sejarah awal Poneglyph. Semua itu seolah menjadi bayangan halus dari kebangkitan Luffy yang sesungguhnya. Namun, jika Gear 5 benar-benar muncul di sana, cerita akan berhenti terlalu cepat. Semua musuh setelahnya akan kehilangan makna, dan dunia tidak akan pernah menyaksikan perjuangan panjang menuju puncak. Kadang, penundaan adalah bagian dari keindahan takdir. Lain lagi dengan sosok Aokiji. Setelah pertarungan 10 hari melawan Akainu, nasib dunia ditentukan. Kemenangan Akainu menandakan era keadilan kejam, sementara kekalahan Aokiji menandakan berakhirnya era belas kasih di tubuh angkatan laut. Tapi, bayangkan jika hasilnya terbalik. Dunia akan melihat armada laut yang lebih manusiawi, yang melindungi rakyat, bukan menghukum mereka. Fujitora dan Smoker mungkin menjadi simbol keadilan sejati, bukan pengecualian. Dunia akan berubah lebih cepat, dan revolusi tidak akan lagi menjadi satu-satunya harapan. Namun, tanpa kejamnya Akainu, tidak akan ada alasan bagi bajak laut dan revolusioner untuk bersatu. Sementara itu, Fujitora sendiri menjadi pemicu perubahan besar lainnya ketika ia menolak sistem Shichibukai. Tanpa keputusannya, Crocodile tidak akan mendirikan Cross Guild bersama Buggy dan Mihawk. Jika sistem itu tetap ada, mungkin dunia akan melihat gabungan mengerikan antara para warlord dan seraphim di bawah kendali pemerintah dunia. Bayangkan pertempuran akhir di mana Zoro harus menghadapi Mihawk dan S-Hawk sekaligus, dua bayangan dirinya yang sempurna, sementara Luffy berhadapan dengan dua wanita yang hatinya terpecah antara cinta dan kewajiban, Boa Hancock dan S-Snake. Namun, pada awalnya, sistem itu tidak pernah direncanakan. Dalam wawancara ulang tahun ke-20, Oda mengakui bahwa Shichibukai tidak ada dalam konsep awal. Dunia hanya akan memiliki 4 penguasa laut, Whitebeard, Kaido, Shanks, dan Crocodile. Karena popularitas cerita yang meningkat, sistem Warlord kemudian diciptakan untuk memperpanjang dunia dan memperluas politik laut. Tanpa mereka, One Piece akan kehilangan separuh keunikan moralnya. Tidak akan ada dilema antara bajak laut dan pemerintah, hanya perang lurus antara kebebasan dan kekuasaan. Beberapa karakter besar juga hampir menjadi bagian dari kru topi jerami. Yamato, yang jelas memiliki ikatan kuat dengan Luffy dan impian untuk berlayar ke laut, tampak ditakdirkan untuk bergabung. Namun keputusan naratif menahan hal itu terjadi, mungkin karena Oda tidak ingin menambahkan 2 anggota baru dalam satu arc yang sama. Carrot dan Vivi pun menjadi korban keputusan serupa. Padahal, jika Yamato ikut berlayar, kapal Sunny akan menjadi armada Mini Rocks, 3 pengguna haki penakluk
dalam satu kapal, Luffy, Zoro, dan Yamato. Dunia akan menyebut mereka reinkarnasi era Rocks yang baru. Hingga kini, tercatat ada 26 pengguna haki penakluk di dunia. Jumlah itu terus bertambah dan masing-masing membawa filosofi yang berbeda. Sebagian menggunakan kekuatan itu untuk menaklukkan, sebagian untuk melindungi. Dalam dunia alternatif, di mana keputusan-keputusan kecil tadi berbeda, angka itu bisa saja 2 kali lipat, dan dunia mungkin sudah tenggelam dalam kekacauan total. Setiap buah iblis, setiap pilihan, setiap pertemuan, dan setiap pertarungan menyimpan konsekuensi yang tak terhitung. Seandainya Shanks tidak pernah menghalangi Kaido, seandainya Ivankov memakan buah naga, seandainya Aokiji menang, seandainya Ace memakan buah Nika, dunia One Piece bukanlah dunia yang dikenal saat ini. Namun, disitulah letak keindahannya. Dunia One Piece adalah simfoni dari keputusan kecil yang menghasilkan gema besar. Tak ada karakter yang berdiri tanpa alasan. Tak ada nasib yang terjadi tanpa sebab. Semuanya saling terhubung, membentuk lautan besar takdir yang terus berombak. Setiap senyum, setiap tawa, setiap air mata, setiap kapal yang berlayar dari East Blue hingga Raftel adalah bagian dari rantai panjang peristiwa yang mungkin tak pernah direncanakan. Tapi justru karena hal itu, dunia terasa hidup. Seandainya segalanya berjalan berbeda, mungkin dunia ini tidak akan menjadi One Piece. Tidak akan ada topi jerami yang menentang langit, tidak akan ada tawa yang menggema di tengah lautan, dan tidak akan ada mimpi yang mengikat hati jutaan orang di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, yang membuat kisah ini abadi bukanlah harta karun, bukan pula buah iblis atau pertempuran para dewa, melainkan perjalanan. Perjalanan dari kesalahan menuju kebesaran, dari keputusan kecil menuju perubahan besar, dari seorang bocah polos menjadi simbol kebebasan dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.